Halo, kembali lagi bersama Ulas Fakta. Kami harap teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bergembira. Informasi kali ini membahas tentang tuan rumah Piala Dunia 2022 yaitu Qatar, yang memiliki sejumlah keunikan yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara kaya raya di Timur Tengah. Qatar, secara resmi dikenal bernama Negara Qatar, yang merupakan negara keamiran di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas daratnya adalah Arab Saudi di selatan, dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrain. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20, hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar dipimpin oleh keluarga Thani sejak awal abad ke-19. Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani adalah pendiri Qatar. Qatar merupakan negara monarki dan kepala negaranya saat ini adalah Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar dapat disebut sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut. Qatar merupakan negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga di dunia. Negara ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi di dunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi, dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Qatar memiliki pengaruh cukup kuat di Jazirah Arab, mendukung beberapa kelompok pemberontak selama musim semi Arab, baik secara finansial dan melalui grup media global jaringan media Al Jazeera. Qatar memiliki pengaruh yang cukup penting di dunia. Sejarah. Setelah dominasi Inggris dan Kesultanan Utsmaniyah di Qatar, akhirnya Qatar menjadi negara yang merdeka pada 3 September 1971. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transit kapal dagang sebelum menuju India. Qatar kemudian memperoleh status sebagai dependen dari Inggris, kemudian status protektorat Inggris yang dihentikan pada tahun 1916. Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950. Qatar makin gencar setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961. Pemerintah Inggris menyatakan akan menghentikan penguasaan politik, tetapi tetap meneruskan penguasaan ekonomi di Qatar. Hal ini tidak dibiarkan oleh Qatar sehingga membentuk Federasi Arab Teluk bersama dengan Bahrain. Geografi. Dataran Qatar hanya sebesar 160 km dan lebih kecil dari negara bagian Connecticut di Amerika Serikat. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir. Tempat tertinggi di Qatar adalah di Jabal Dukhan. Area ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar. Politik. Qatar dapat dianggap sebagai negara monarki konstitusional, maupun monarki absolut yang dipimpin oleh keluarga Al Thani. Dinasti Al Thani telah memimpin Qatar sejak 1825. Tahun 2003, Qatar mengadopsi konstitusi yang memilih langsung 30 dari 45 anggota Dewan Legislatif. Konstitusi ini disetujui mutlak dalam referendum dengan angka 98%. Hukum Qatar tidak memperbolehkan pembentukan badan politik atau persatuan dagang. Meskipun berada di kawasan Arab, hukum di Qatar cenderung lebih bebas dan liberal. Di bawah kepemimpinan Emir Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar mengalami liberalisasi. Misalnya, alkohol diperbolehkan dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Ekonomi. Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara, namun industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara, yang dibudidayakan dari Jepang pada tahun 1920 dan 1930. Transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1940, yaitu ketika ditemukan minyak bumi di lapangan Dukhan. Saat ini, pemasukan utama Qatar adalah dari ekspor minyak dan gas bumi. Untuk beberapa tahun ke depan, Qatar diperkirakan akan tetap fokus pada minyak dan gas bumi, namun sudah mulai mengembangkan sektor swasta. Negara ini hampir tidak menerapkan pajak, namun otoritas negara berencana untuk menerapkannya pada makanan siap saji dan barang mewah. Pajak ini akan diimplementasikan pada barang yang membahayakan tubuh,
seperti makanan siap saji, rokok, dan minuman ringan. Demografi. Jumlah penduduk di Qatar berfluktuasi tergantung musim, karena negara ini sangat bergantung dari migran asing. Total populasi di negara bagian Qatar pada Oktober 2022 yaitu sebanyak 3.020.080 jiwa. Dari 3,02 jiwa, sebanyak 2.167.885 adalah laki-laki, sedangkan jumlah perempuan hanya 817,144. Angka itu lebih sedikit dari jumlah penduduk Jogja saat ini. Warga asing non-Arab menyumbang mayoritas populasi Qatar yang terdiri dari India, Nepal, Bangladesh, Filipina, Mesir, Sri Lanka dan Pakistan. Kebanyakan penduduk Qatar beragama Islam. Islam juga merupakan agama resmi negara Qatar. Selain etnik Arab, Qatar juga terdiri dari banyak ekspatriat yang bekerja di Qatar dalam industri minyak. Kebanyakan Muslim di Qatar mengikuti aliran Islam Sunni, sedangkan Muslim yang mengikuti Syiah sekitar 20%. Sedangkan penganut Kristen kebanyakan berasal dari ekspatriat asal Eropa yang bekerja di Qatar. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Qatar, dengan Arab Qatar menjadi dialek lokal. Bahasa tanda Qatar adalah bahasa bagi kaum tunarungu. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua. Fakta menarik negara Qatar. 1. Tuan rumah Piala Dunia 2022. Untuk mempersiapkan ajang Piala Dunia 2022, Qatar membangun infrastruktur non-sepak bola, seperti sistem metro baru, bandara internasional, jalan baru, serta 100 hotel baru, dan fasilitas rekreasi. Sebagian besar investasi tersebut adalah bagian dari proyek investasi publik negara Teluk Lebih Luas, yang dikenal sebagai Visi Nasional Qatar 2030. Tak hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, AFC memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Kepastian didapat dari rapat Exco AFC di Bukit Jalil, Malaysia, Senin 17 Oktober 2022. 2. Negara terdatar kedua di dunia. Faktanya Qatar menjadi negara terdatar kedua di dunia, dengan titik tertinggi hanya 338 kaki. Hanya Maladewa yang lebih datar, dengan titik tertinggi 6 kaki. Wilayah ini cocok untuk pengendara sepeda dan pelari, namun bisa jadi menyebalkan bagi pejalan kaki. 3. Permukaan perlahan naik. Statusnya sebagai negara terdatar kedua di dunia bisa terancam, karena permukaan negara ini perlahan naik. Permukaan Qatar saat ini 2 meter lebih tinggi dari 400 tahun yang lalu. Meskipun kelihatannya tidak banyak, selama 4 abad terakhir Qatar perlahan-lahan naik karena pengangkatan geologis. Itulah tadi informasi seputar negara Qatar yang merupakan tuan rumah Piala Dunia 2022. Dengan dijadikannya Qatar sebagai tuan rumah maka akan banyak wisatawan yang datang berkunjung, dan negara mayoritas Islam ini akan semakin dikenal di seluruh penjuru. Sampai sini pertemuan kita dan sampai jumpa di informasi selanjutnya.